Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Amdan Syahputra. Semoga kalian yang menonton dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis. Teman-temanku semua, seperti sama-sama kita ketahui, kita telah memasuki bulan Muharram, yang mana dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat spesial dari sejarah Islam, yaitu tanggal 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan sebutan hari Asyura. Nah, teman-temanku sekalian, ternyata hari Asyura ini menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang bakal kita bahas dalam video ini. So, sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian merasa channel ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung kita cek videonya. Inilah 5 kejadian besar Islam yang terjadi pada hari Asyura. Yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ketika berada di surga. Karena Nabi Adam alaihissalam dihasut oleh iblis laknat lagi bejat yang emang licik. Disuruhnya Nabi Adam makan buah terlarang di surga, padahal sebelumnya Allah telah melarangnya. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu Hawa di surga ini, dan makanlah dari buahnya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah dekati pohon ini, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 35. Karena hasutan iblis tadi yang laknat, lebejat, licik, Nabi Adam pun memakan buah terlarang itu. Setelah memakan buah itu, Allah gak senang dengan pelanggaran itu, dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diusir dari surga. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasa nyesel kali atas perbuatannya, dan mereka berdua meminta ampun dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Yang kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya yang tenggelam dalam kesesatan. Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai nabi ketiga dalam urutan 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar dan gigih menyampaikan pesan tauhid dan keesaan Allah kepada kaumnya yang terjerumus dalam penyembahan berhala dan perbuatan dosa. Namun, sayangnya, kebanyakan dari mereka menolak dan bahkan memusuhi ajarannya. Seiring berjalannya waktu, kaum Nabi Nuh semakin keras kepala dan enggan mendengar nasihatnya. Akhirnya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam memulai pembangunan bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan makhluk hidup yang beriman saat banjir besar akan datang. Dan bangunlah bahtera itu di bawah pengawasanku dan dengan petunjukku. Dan janganlah kamu berbicara kepada aku tentang orang-orang yang berlaku zolim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 37. Hari yang ditentukan pun tiba. Banjir besar yang dahsyat datang melanda bumi. Air bah yang menggulung tinggi membanjiri daratan, menenggelamkan segala bentuk kefasikan dan ketidaktaatan. Namun, Nabi Nuh dan segelintir orang yang beriman yang mempercayai pesan dakwahnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya Nabi Nuh alaihissalam tersebut terjadi pada bulan Muharram. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu, mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan dan baru keluar dari kapal pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaumnya yang berada dalam cengkeraman penindasan Firaun. Meskipun dihadapkan dengan berbagai cobaan, Nabi Musa tak pernah gentar. Dengan kekuatan dari Allah, ia memimpin umatnya menuju kebebasan. Suatu hari, ketika Nabi Musa dan umatnya terusir dari tanah mereka, Firaun dan pasukannya mengejar mereka.
Di depan mereka tampaklah lautan yang menghadang, sedangkan di belakang mereka Fir'aun beserta tentaranya semakin mendekat. Rasanya mereka seperti sedang berada di jalan buntu, tidak bisa kemana-mana. Namun Nabi Musa tidak pernah berputus asa. Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang beriman. Dalam keyakinannya, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa dengan tulus. Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka jalan di hadapan mereka. Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Dan tiba-tiba di hadapan mereka terjadi keajaiban yang tak terlupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya dengan mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Airnya berpisah, membentuk dinding tinggi di kanan dan di kiri. Dengan penuh keyakinan dan iman, Nabi Musa dan umatnya mulai berjalan menyeberangi lautan yang kering itu. Mereka melewati antara dinding-dinding air yang menakjubkan, tanpa rasa takut dan bahkan terharu melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya yang nekat mengejar juga masuk ke lautan yang kering itu. Mereka ngira bisa mengejar umat Nabi Musa. Namun, ketika seluruh pasukan Fir'aun berada di tengah-tengah lautan, Allah memerintahkan air laut untuk kembali ke tempatnya. Tentu saja, Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Air laut kembali mengalir dengan ganasnya, dan pasukan Fir'aun pun tenggelam di lautan yang kembali menjadi ganas. Yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing dan mengingatkan kaumnya yang tengah tersesat. Namun, sayangnya kaumnya menolak mendengarkan dakwahnya dan tetap terjerumus dalam kesalahan. Nabi Yunus merasa kecewa dan terpukul hatinya. Ia merasa putus asa dengan perjuangannya dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Tanpa disadari, langit pun menjadi gelap dan gelombang laut bergulung-gulung. Nabi Yunus tahu bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kapal berlayar di tengah lautan, tiba-tiba badai menerjang dan kapal hampir terbalik. Awak kapal merasa ada sesuatu yang salah, dan mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dibuang dari kapal agar badai reda. Dan sayangnya, undian tersebut menunjuk pada Nabi Yunus. Nabi Yunus memahami bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia siap menerima takdirnya dan menjalani konsekuensi dari tindakannya. Tiba-tiba, Nabi Yunus merasa ditelan oleh ikan paus yang besar. Dia berada di dalam perut ikan selama beberapa waktu yang cukup lama. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merenungkan perbuatannya dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan ingatlah pula, Nabi Yunus, ketika dia pergi dengan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan memperdaya dia. Lalu dia berdoa di dalam kegelapan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Yang kelima, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api besar. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang kuat imannya dan selalu berani menentang penyembahan berhala. Si Raja Namrud yang kebetulan penggemar berat berhala jadi nggak senang banget sama keberanian Nabi Ibrahim ini. Raja Namrud merasa terancam dan ingin mematikan Nabi Ibrahim karena ketakutan umatnya bakal beralih ke iman yang benar. Makanya dia punya ide jahat untuk mencoba membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim dalam api besar. Tapi siapa yang bisa melawan kekuatan Allah? Begitu Raja Namrud dan pengikutnya mengikat Nabi Ibrahim di tumpukan kayu yang banyak, kemudian membakar Nabi Ibrahim, Allah Maha Besar dengan kekuasaannya yang tak terhingga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang seharusnya membakar habis Nabi Ibrahim malah jadi dingin dan tenang, seakan-akan memberikan rasa nyaman padanya. Kami berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Ibrahim yang sungguh-sungguh dalam imannya. Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat tanpa sehelai rambut pun terbakar. Momen epik ini bukti betapa besar kasih sayang Allah pada para hamba-hambanya yang setia. Semoga
Momen 10 Muharram ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi sesama, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal yang kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tetap mendapatkan informasi dan cerita menarik seputar Islam dan peristiwa bersejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat memperingati Hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.